Makasih ya Mbak, datang juga nih. Saya minum sekarang gantian ya, Kang Maman, Bang Andre. Karena aus juga nih, makin aus. Mau ngomongin infrastruktur. Kita habis aus. Masalahnya yang kemarin komen harga-harga pembuatan infrastruktur ini mahal justru dari Pak Yusuf Kalla. Kang Maman, gimana Kang? Iya, LRT kita menyoroti LRT. Ada ya? LRT, ada juga kritik IMF ya, Bank Dunia ya Bang ya, bahwa kualitasnya tidak terlalu bagus. Lalu apa sih kegunaannya? Nah, saya ingin katakan bahwa pembangunan infrastruktur ini dalam prinsip Pak Jokowi itu ingin menunjukkan kedaulatan kita sebagai bangsa dan kemanfaatan kita secara keseluruhan. Jadi jangan heran kalau Pilpres pun ada orang yang mencoba untuk main-main, mencoba untuk mengkritisi dan lain sebagainya. Tetapi pada intinya kita lihat bukti, lihat kerja nyata, sehingga dukungan-dukungan besar seperti kemarin Purnawirawan TNI Polri di Kemayoran, lalu tanggal 7 dari kawan-kawan Tionghoa dan lain sebagainya, termasuk dari berbagai alumni yang terus mendukung, baik alumni UI, alumni Trisakti, lalu alumni di Undip dan kawan-kawan di Jawa Tengah serta ITS misalnya. Itu menunjukkan bahwa hari ini pertarungan tentang rasionalitas dan emosionalitas itu betul-betul kelihatan. Jokowi ingin mengatakan terima kasih atas dukungan kaum intelektual, mereka-mereka yang tercerahkan akal dan pikirannya, karena apa yang disungguhkan oleh Jokowi adalah sebuah kerja nyata yang terukur, terevaluasi, dan guna untuk masyarakat itu jelas. Nah, tentu ada orang yang dalam semua kebijakan itu tidak semua orang mendukung. Misalnya proyek-proyek mercusuar ya, yang dulu dilakukan Pak Harto misalnya, Ibu Tin buat Taman Mini, orang protes dulu, tapi kesininya kan lumayan kelihatan. Begitu pula ketika Soekarno bikin Monas dan lain sebagainya yang nggak penghambur-hamburkan negara, tapi hasilnya terlihat. Nah, itu yang sebenarnya ingin dikatakan oleh Jokowi, bahwa infrastruktur harus dibangun agar kemajuan ekonomi kita dan kesejahteraan masyarakat itu cepat-cepat terpenuhi, terwujud, sehingga menuju Indonesia maju itu sudah on the track. Seperti itu. Nah, kritikan-kritikan yang masuk bagian penting bagi kami untuk melanjutkan pembangunan ini. Menurut saya begitu. Bang Andre, gimana Bang? Kemahalan Bang? Kalau memang cita-cita Pak Jokowi membangun infrastruktur itu bagus, tapi tentu harus disesuaikan dengan kemampuan negara dan juga proses perencanaan yang matang. Ya, seperti Trans Jawa, kita apresiasi langkah Pak Jokowi untuk bekerja, karena di Gerindra ini kita biasa begini, Mas. Kalau yang baik kita dukung dan kita apresiasi. Yang kurang baik kita kritisi. Kami ini kan oposisi yang objektif. Ya. Nah, itulah Partai Gerindra dan Pak Prabowo. Nah, ada hal-hal yang kita kritik, misalnya dari angka yang kemahalan. Jadi misalnya per kilometer kita ini kemahalan, ya. Lalu ongkosnya juga kemahalan kan. Di Indonesia ini termasuk yang mahal. Sehingga Kang Maman bayangin, kita tuh Rp1.300 per kilometer ya. Paling mahal di Asia Tenggara. Sehingga kita lihat harapan kita itu kan tol Trans Jawa ini untuk logistik truk kan, transportasi logistik barang. Faktanya sekarang karena mereka merasa kemahalan ya, jutaan rupiah, akhirnya mereka memilih di luar, kembali ke jalur Pantura. Ini harus dievaluasi oleh pemerintah. Berarti ada yang salah. Mungkin rencananya untuk tujuannya baik, mungkin perencanaan untuk tarif salah. Nah, ini perlu tentu dievaluasi. Nah, kritik-kritik kami tentu untuk kebaikan bangsa dan negara. Tidak ada kritik kami Partai Gerindra untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Kami bukanlah orang seperti itu, dan itu dibuktikan dengan Pak Prabowo sebagai satria dan negarawan. Pak Jokowi dilantik menjadi presiden, beliau datang ke istana, ke gedung DPR MPR, dan beliau memberikan hormat kepada Pak Jokowi. Bahkan di saat Pak Jokowi diambekin sama Bu Mega dan PDI Perjuangan karena gagal melantik Budi Gunawan menjadi Kapolri, Pak Prabowo datang ke Istana Bogor memberikan dukungan moral, support kepada Pak Jokowi, sehingga Pak Jokowi bernyali waktu itu melantik Badrodin Haiti menjadi Kapolri. Ini yang kami lakukan. Jadi kami tidak memproduksi hoax, kami tidak asal tuduh, kami tidak asal fitnah. Kami oposisi yang konstruktif, yang objektif untuk kebaikan bangsa dan negara. Seluruh kritik yang disampaikan oleh Pak Prabowo untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena Pak Prabowo itu, ya Kang Maman, sekali lagi sudah bekerja keras sejak dulu kala. Makanya Pak, tadi pertanyaan Kang Maman tadi tidak ditanyakan saya bagaimana Pak Prabowo dengan para kiai. Pak Prabowo itu sejak jadi prajurit, menjadi perwira, selalu minta restu
dengan para kiai untuk berperang membela kedaulatan negara Indonesia. Saat dulu dia datang minta doanya kiai. Jadi sehingga hubungan Pak Prabowo dengan kiai-kiai, dengan ulama di seluruh Indonesia baik. Bukan karena untuk kepentingan pilpres, bukan untuk pencitraan. Karena memang Pak Prabowo dari dulu, dari muda memang punya hubungan yang baik dengan para kiai. Sehingga meskipun ada yang bilang ulama, kiai, mohon maaf, Nahdlatul Ulama solid mendukung Pak Kemal Jokowi, Kiai Ma'ruf, tapi ternyata Pak Prabowo diundang berbagai pesantren yang memang kantong-kantong basisnya NU. Kenapa Pak Prabowo diundang ke situ? Karena memang hubungan emosional yang terbangun baik puluhan tahun antara Pak Prabowo dengan para kiai dan ulama. Karena beliau membangun relasi hubungan itu puluhan tahun, kedekatan pribadi, personal, bukan karena untuk minta doa jadi calon presiden gitu loh. Karena belakangan ini menarik dari Pak Prabowo dan Sandi banyak memberikan visi misi yang bagus, solusi yang bagus, tapi tidak terjelaskan caranya. Seperti gini, contohnya kemarin Pak Prabowo janji kalau terpilih nanti harga telur semua macam akan turun, ya kan? Bahkan Bang Sandi juga mempertanyakan sumber daya alam sekarang belum banyak dinikmati sama masyarakat kita. Dan salah satu yang di-highlight bahkan Pak Prabowo swasembada beras. Jadi Bang Andre, ya. Oke, itu kan visinya. Cara menuju ke sana itu seperti apa? Ada program khusus pertanian kah atau apa yang belum terjelaskan sama kita masyarakat? Ada, kalau baca buku birunya Pak Prabowo Sandi itu kan jelas sebenarnya. Buku visi misi kita. Ada turunannya bagaimana memang Prabowo Sandi itu ingin menjadikan pertanian menjadi tumpuan ekonomi Indonesia ke depan. Pertanian ya? Pertanian. Makanya swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air itu harus terwujud di Indonesia. Ini yang disampaikan oleh Pak Prabowo berulang-ulang. Caranya seperti apa? Contoh, saya sampaikan bagaimana kita berswasembada beras. Kita mampu dan bisa, asal memang pemerintah serius ya. Banyak hal, sawah kita cukup ya. Masalahnya kenapa ini nggak terjadi? Karena pupuk nggak ada. Sekarang orang mengeluh pupuk. Kenapa pupuk subsidi hilang? Kenapa pupuk mahal? Karena Kang Maman, tolong dikritisi saya, pemerintah Pak Jokowi berutang sama pabrik pupuk 20 triliun. Sehingga pupuk subsidi itu susah didapatkan oleh masyarakat. Nah, bagaimana masyarakat bisa berswasembada, petani bisa memproduksi padi, pupuk itu mahal, bibit mahal. Ini tidak difasilitasi oleh pemerintah gitu. Pemerintah mengambil cara-cara singkat dengan mengimpor, bahkan mengimpor pun menyedihkan. Saat petani lagi panen dia impor. Nah, menjelang pemilu ini semakin banyak impor. Contoh misalnya energi. Indonesia ini Mas, ya, 10 tahun lagi itu minyak kita habis. 25 tahun lagi Kang Maman, gas kita habis Kang. Bahkan 40 tahun lagi batu bara kita habis. Prabowo sudah memikirkan dari 15 tahun yang lalu bagaimana Indonesia bisa menjadi negara superpower di bidang energi setelah Saudi habis minyaknya, setelah negara lain habis minyaknya. Brunei juga ya, Indonesia akan menjadi negara superpower. Itu yang akan kita sampaikan, bagaimana Pak Prabowo membangun nanti kita bangun sentra-sentra produksi biodiesel ya. Kita sudah kita lakukan di Kalimantan ya. Bagaimana Partai Gerindra sudah menguji cobakan dan memproduksi ya. Kita melakukan penanaman pohon aren secara tumpang sari. Ya, pohon aren secara tumpang sari. Kita bisa bikin bagaimana nanti masyarakat bisa dilibatkan. Setiap masyarakat dapat 2 hektar tanah menanam pohon aren secara tumpang sari. Lalu hasilnya bisa kita produksi BBM untuk motor, mobil, untuk kapal laut, bahkan untuk pesawat terbang. Itu bisa dihasilkan dari pohon aren. Dulu diketawakan Pak Prabowo bilang bahwa nanti tahun 2025 air laut akan sampai ke Bundaran HI. Memang penelitiannya ada dan itu dibenarkan oleh Kementerian PUPR. Jadi hal-hal yang disampaikan Pak Prabowo semuanya berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan. Habis ini kita mau ngobrol lagi, membedah ya dari visi misi masing-masing. Karena kalau didengerin emang bagus-bagus banget ya dari sumber daya energi. Masalahnya yang sampai sekarang trending topik justru hashtag Prabowo Jumatan di mana sama Jokowi sholat di mana. Itu yang jadi trending topik. Kenapa yang justru visi misi nggak nyampe ke masyarakat? Nah, apakah ada yang salah dengan sosialisasi program? Habis ini bakal kita bahas ya. Jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.